Halo teman-teman, balik lagi ya di Ojol The Game. Nah ini udah tengah malam nih, udah jam 12 malam ya. Kita ngojeknya malam ya, sambil nanti kita cerita-cerita horor lah, seperti itu ya. Yuk kita naik dulu motornya ya, kita langsung berangkat sekarang ya. Saldo awalnya 160.000 tuh ya. Gelap banget karena memang tengah malam ya. Wih, gacor, udah ada yang masuk nih. Volumenya kita naikin dulu ya, biar kalau ada notifikasi masuk itu kedengeran ya. Yuk, let's go, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, di depan kita belok ke sebelah kanan ya. Nah, sini ya. Kita buka dulu mapsnya ya. Gelap gulita nih. Ini tengah malam ya. Tapi ini bukan yang pertama kalinya ya ngojol malam-malam ya. Nah nanti kita sambil cerita-cerita ya. Cerita ya. Ayo patuhi ya aturan berlalu lintasnya ya. Biar apa? Biar selamat dunia dan akhirat. Nah, mumpung jalanannya sepi dan gelap, kita cerita horor ya. Nah, teman-teman udah pernah dengar belum? Ada yang namanya tuh warung yang pakai penglaris gitu, biar si dagangannya tuh laris. Ada yang pernah dengar nggak? Nah, sebetulnya cerita yang seperti itu tuh udah seliweran ya, mungkin banyak juga cerita yang seperti itu tuh beredar di kalangan masyarakat ya. Nah aku juga ada satu cerita nih ya, warungnya itu dulunya tuh sepi banget ya. Yang namanya jualan kan pengennya laku ya. Terus si pemilik warung agak kesel gitu ya, kok sepi banget gitu, kenapa ya. Nah akhirnya dia melakukanlah yang namanya tuh pesugihan ya. Dia pakai penglaris gitu ya. Dia tuh warungnya warung makan, rumah makan, bukan warung biasa ya. Dia tuh punya rumah makan gitu ya. Nah dia pakai penglaris kayak gitu ya, soalnya rumah makan dia tuh sepi banget ya, sepi banget ya. Bisa dibilang ada yang beli tuh dalam satu hari tuh 1-2 orang gitu ya. Teman-teman ini sambil anterin pesanan pelanggan ya, sambil ngojek sambil bercerita ya. Ini tarifnya 9.100 ya tadi. Sepertinya jaraknya lumayan dekat ya, nggak terlalu jauh juga ya. Nah kita lanjutin lagi nih ke cerita yang tadi ya. Jadi ya karena warungnya sepi gitu ya, karena rumah makannya sepi, jadi si bapak yang punya rumah makannya tuh pakai penglaris ya. Pakai penglaris. Ini udah mau nyampe, bentar ya. Anterin dulu nih ya pesanannya, tuh udah ada yang nungguin. Nah, tuh, udah ya. Bintang 5. Terima kasih loh. Yuk, let's go. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, penglaris itu ya pesugihan lah ya. Dia tuh ada perjanjian dengan iblis ya, yang mana tiap malam Jumat Kliwon dia harus menyediakan sesajen ya, yang isinya itu ya, yang paling utama itu ada ayam cemaninya ya. Ada ayam cemaninya itu ya, itu nggak boleh terlewat ya. Itu nggak boleh sampai nggak ada gitu, sampai nggak dihidangkan gitu ya. Kalau itu sampai nggak ada atau nggak dihidangkan, itu taruhannya nyawa manusia. Ngeri nggak tuh? Ini ada pesanan lagi ya masuk. Kayaknya ini nganterin jemput orang ya, jemput orang. Nah, kita lanjut ya bercerita. Nah, seudah melakukan pesugihan itu, rumah makan si bapak tersebut itu jadi ramai gitu ya.
ramai banget ya. Yang biasanya satu hari cuma ada 1 sampai 2 orang, ini sekarang sampai banyak banget gitu ya. Bisa ngabisin berasnya juga berpuluh-puluh kilo gitu ya per harinya ya. Jadi merasa drastis banget, yang awalnya sepi ini tiba-tiba melejit ya, langsung rame gitu ya. Padahal masakannya itu nggak terlalu enak juga ya, itu nggak terlalu enak juga ya, begitu. Nah, pada malam Jumat Kliwon yang pertama gitu ya, dia menghidangkan ayam cemaninya gitu ya, menghidangkan ayam cemaninya gitu ya, jadi aman lah ya. Nah, beberapa minggu kemudian ya, pas saat malam Jumat Kliwon, dia lupa ayam cemaninya tuh gak dihidangkan gitu ya. Waduh, gimana nih, kan tahu sendiri ya resikonya kalau misalkan si ayam cemaninya itu nggak ada, taruhannya tuh nyawa manusia ya. Yang pertama yang diambil itu adalah keluarganya dia sendiri gitu ya. Nah, kebetulan pada saat itu, pada saat dia tidak menghidangkan ayam cemani itu, istri si yang punya rumah makan itu lagi sakit ya, lagi sakit lah ya. Dibawalah ke dokter gitu ya, ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Udah di rumah sakit ternyata sakitnya makin parah dan tidak tertolong gitu ya, meninggal gitu ya. Nah, si bapaknya itu mulai kaget kan, oh iya, aku nggak menghidangkan ayam cemaninya itu, lupa gitu ya. Kenapa bisa lupa aku juga nggak tahu ya, itu mungkin memang sudah jalannya seperti itu ya. Nah, setelah itu muncullah gangguan-gangguan kepada si bapak pemilik rumah makan tersebut. Nah, si bapak itu mulai menyesali lah perbuatannya gitu ya. Kok serakah banget gitu ya, serakah banget, sampai-sampai melakukan pesugihan yang mengorbankan istrinya sendiri ya. Jadi si bapak pemilik rumah makan itu juga takutnya ada korban selanjutnya di keluarga dia gitu ya. Nah, si bapak itu ingin memutuskan kontrak lah dengan si iblis itu gitu ya, tapi kan yang namanya sudah terlanjur ya, itu tidak bisa dibatalkan gitu ya. Nah, seperti itu ya, aku nggak tahu kelanjutannya itu seperti apa. Yang aku tahu tuh sampai istrinya meninggal dan banyak gangguan-gangguan yang datang kepada si bapak pemilik rumah makan tersebut ya. Nah, jadi intinya gini ya teman-teman, ya namanya dagangan sepi itu mungkin wajar ya. Ya kadang sepi, kadang juga rame gitu ya. Jangan sampai kita terbawa emosi sampai mengikuti hal-hal yang tidak dianjurkan ya. Seperti itu ya. Ih, ngeri juga ya dengar ceritanya. Sebetulnya banyak loh ya cerita-cerita yang seperti itu gitu ya. Ya tentang pesugihan-pesugihan penglaris-penglaris seperti itu ya. Ngeri sih dengarnya. Gitu aja ya teman-teman. Tuh, ya kita lanjut ngojek aja lah. Ini juga udah siang tuh, udah mau jam 7. Nah, ini bensinnya udah mau habis ya. Energinya juga udah mau habis nih ya. Waduh, kena tilang ya. Pagi-pagi kena tilang ya. Oh, ini ada masuk nih. Ada orderan masuk nih. Tarifnya lumayan, 13.000 ya tuh. Tadi pas awal ngojek tuh dapat 9.100 ya. Terus yang keduanya itu 5.200 kalau nggak salah. Ini yang paling lumayan lah ya, 13.000 ya. Selalu mentok di 13.000, 14.000 itu nggak pernah lebih dari 14.000 ya. Bagaimana cara menaikkan tarifnya coba ya. Bingung banget tuh. Udah 174.000 ternyata ya uang yang terkumpulnya. Ini kira-kira energinya habis cukup nggak ya? Sepertinya cukup ya.
Sepertinya cukup ya. Ini perumahannya enak banget. Seger, adem. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan Abang Ojol hari ini ya. Nanti kita bercerita lagi ya. Oke, bye teman-teman.